Nggak ada korek. Ada gol mau. Ini korek. No. Enak kali. Selamat siang Bang, selamat siang, selamat sore Bang. Kita mulai perkenalan dulu. Ada formatnya nggak untuk perkenalan kita? Apa gambar itu? Gue nggak tahu. Nama. Terus? NIM. Basic dulu. Nama NIM. Asal. SMA. Terus abis itu hobi. Apa? Lu kasih satu dong yang ini. Apa? Jangan gue yang mikir doang. Anjing orang. Mau aktif di KMPN nggak? Ya Allah. Mau aktif di KMPN apa enggak? Oke, aku dulu nih ya. Aku nama panjangnya Joakim Wicaksana Putra, bisa panggil Joey. NIM-nya Athena 031. Terus asalnya dari Jakarta Timur. Asal sekolah SMA Unity School. Terus hobi ya? Hobinya basketan. Terus mau aktif di KMPN atau enggak? Mau aktif. Nama gue Nino Siotang. NIM 1362410. Asal ya? Asal Jakarta Barat. SMA Katolik Sang Timur. Hobinya main Clash Royale. Ya tahu kan, Pak. Mau aktif campaign, mau banget. Oke, aku Katia Nafisa Syarifian, biasa dipanggil Katia. Terus NIM-nya 136240003. Asalnya Jakarta Selatan. Hobinya akhirnya ini lagi suka main paddle sama apa tadi? Mau aktif di KMPN, mau aktif. Oke, nama gue Katrina Cleovilla, manggilnya Nina. NIM 13624-033. Asal Jakarta Pusat. Asal sekolah SMA 68. Terus mau aktif KMPN? Mau. Kenalin, nama gue Muhammad Rafiel Gifari, biasa dipanggil Ragit. Athena 007. Asal dari kota Bogor. SMA 8 Bogor. Mau aktif di KMPN, mau banget. Hobi lari sama dengar lagu. Kenalin, nama gue Fernando Febriansyah, biasa dipanggil Nando. NIM-nya 027. Asal dari Jakarta Selatan, sekolahnya SMA di Al-Azhar 2 Pejaten. Terus hobi nongkrong. Sekarang dari abangnya, nama apa sih formatnya? Nama lengkap, nama panggilan, angkatan, NIM, sama jabatan di KMPN. Nama panggilan, angkatan, NIM. Jabatan di KMPN. Oke, nama gue Genio Wendra Saragi, dipanggil Genio. NIM 136221003. Terus aja apa lagi? Angkatan 2022, jabatan Marsikal KMPN. Halo, nama gue Hanif Imran Sesarian, biasa dipanggil Hanif. NIM gue 136220032. Terus apa lagi tadi? Jabatan. Angkatan 22 Apollo. Terus jabatan di KMPN Ketua Biro Kaderisasi. Sorry banget ya, gue telat tadi lagi main truk. Lagi kampanye bagus banget. Gak menang. Ngomong lu kurang satu. Nama Rachel Aga Elizabeth, panggilannya Elga. 1362211, angkatan 22. Jabatan sekarang sekjen. Siapa mau nanya duluan? Seperti biasa, Jo. Enggak, lu kan tadi pada udah floating mau nanya apa? Waduh. Kalau boleh tahu, master ini kenapa milih ngejabat jabatannya sekarang? Kenapa, Nip? Kalau gue di close track sama Genio, itu alasan pertama. Alasan kedua, gue emang udah berkecimpung di bidang kaderisasi gitu, dari TPB bahkan. Jadi ya mungkin itu alasan kedua mengapa Genio milih saya. Jadi sebenarnya karena di close track Genio. Kenapa? Sama. Iya, gue di close track Genio juga. Kenapa mau? Kan bisa nolak. Beban moral.
Oh, ya benar, beban moral mungkin ya dari dia. Kalau gua kalau gua anak tunggal aja. Jadi dari dulu tuh gua apa ya, bisa dibilang dikecilin lah sama orang-orang. Kayak lu nggak bakal bisa jadi apa-apa, lu dimanja terus, lu apa-apa pokoknya ditanggung sama orang tua gitu. Nah pada akhirnya gue mikir emang nggak bisa ya anak tunggal tuh berhasil gitu. Ya mungkin salah satu tahap keberhasilan gue ya jadi kahim mungkin salah satunya. Udah lanjut. Nim? Oke. Apa tadi pertanyaan gue ya? Oke, ini lebih ke setback sebelum jadi KMPN, sebelum jadi Marsekal. Pas masih Osjur nih, masih ke Sonic. Ada nggak pengalaman yang memorable gitu, yang bikin yakin gitu kayak bakal berhimpun di KMPN? Kayak temen-temennya lah tuh ada apanya gitu pas lagi Osjur gitu. Ya, coba Ga gimana? Oke, yang bikin gue yakin bakal di KMPN, pengalaman paling menarik di Osjur tuh gue ditaposin di depan berkali-kali. Ya masa gue gak masuk KMPN gitu setelah itu. Kan asu juga ya kalau gak masuk KMPN. Ini wawancara. Sorry. Itu boleh di-cut aja, tadi gue gak salah ngomong. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa lagi ya? Yang paling memorable di Osjur itu, terus tragedi topi warna-warni. Itu agak panjang sih ceritanya. Sama drop di akhir. Kami lantik di Sabuga, Angsus waktu itu. Terus drop di disekelilingin sama para master gitu. Itu berkesan banget. Kalau menurut gua yang berkesan waktu Sonic lebih ke ya gua nggak pernah merasakan sebuah kaderisasi yang kayak gitu aja. Dan menurut gua Sonic tuh menarik aja, kayak gua mendapat pengalaman yang baru, terus gue mendapat teman yang baru karena awalnya juga gue nggak terlalu kenal sama angkatan gue sendiri. Terus yang membuat gue yakin karena kayak gue nggak survive aja kalau misalnya gue nggak masuk KMPN, karena menurut gue orang-orang di KMPN itu sangat-sangat menarik untuk lebih kenal lebih dalam, menurut gue kayak gitu. Gue sama sebenarnya, tapi mungkin yang berbeda itu di saat panggilan pertama gue tuh jadi PJ Basecamp. Dimana kalau PJ Basecamp gue tuh kemarin ya di situ kan gue ngekontrol anak-anak juga kan, dari basecampnya, dari anak-anaknya yang masuk keluar segala macam. Jadi gue bisa ngeliat sifat-sifat anak KMPN tuh mungkin ada yang cocok sama gue gitu, dan kebanyakan cocok gitu kebetulan. Kalau yang paling memorable itu paling sama derap, tapi lu pada inget gak sih yang pas Testral nyanyiin lagu angkatan? Iya. Wah itu gemah banget kan, di itu Lapcin. Dan keren banget yel-yel angkatan mereka. Dan di situ gue ngeliat kekompakan dan kebersamaan mereka itu juga gokil gitu. Kalau dari gue pertanyaannya itu kayak gebrakan apa aja atau kayak karya apa aja selama kakak-kakak di KMPN gitu. Gebrakan. Yang beda sama angkatan atas. Yang beda. Oh, mungkin barunya gitu. Iya. Jadi kalau kalian dengar kemarin ada namanya Aruna kan? Oh ya. Itu gebrakan tahun ini. Dimana itu juga berbasis dari GBK DPA tahun lalu, dan juga keresahan dari masa KMPN di draft gua. Nah di situ kami ngobrol dan pada akhirnya juga itu saran dari Kaprodi sebelumnya, kalau misalkan sebagai mahasiswa jangan mungut sampah aja lah gitu, maksudnya ibarat kasarnya gitulah. Jadi lu minimal kalau mau buat pengabdian masyarakat ya berbasis teknologi yang lu pelajarin selama kuliah. Itu mungkin gebrakan salah satunya. Apa gebrakan gue ya? Pilar. Oh, kalau dari Kader ini ada proker namanya Pilar yang nggak ada sebelumnya. Yaitu di mana para calon pemimpin KMPN tuh misalnya Cakawis, Cakaosjur, Cakahim, Casen itu bakal disekolahin dulu. Itu mungkin yang nggak ada di tahun-tahun sebelumnya, yang ada di biro kaderisasi gitu. BUPN. Iya. Oh iya, benar. Berarti kalau gua, jadi di sebelumnya itu cuman ada manajemen rumah tangga, tapi di tahun ini dipisah jadi dua, jadi manajemen rumah tangga dan juga badan usaha milik KMPN. Nah, ini tuh dipisah dan menurut gua lebih efektif karena fokusnya itu nggak kepecah,
sama BUPN ini bener-bener kayak mereka bisa fokus buat cari dana doang buat KMPN. Jadi merch-nya itu lebih baik, terus lebih sering jualan juga, dan lebih apa ya, lebih inovatif gitu menurut gue. Kayak kalau tahun-tahun sebelumnya tuh jarang banget KMPN tuh jualan merch, jualan hoodie or something kayak gitu. Tapi buat sekarang kayak pas kemarin di SNAT tuh ada jualan, itu baru banget. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Ini gue ada gebrakan satu lagi sih dari Kader, cuman belum bisa gue reveal sekarang karena itu buat kalian. Jadi nanti bakal kelihatan lah. Gak jadi. Oke. Nando. Kakak kan udah mau 4 tahun ya di KMPN. Ada nggak sih pengalaman yang belum kesampaian dilakuin selama di KMPN nih? Lu nih, biasanya lu tahu nih, yang kayak gini-gini nih. Yang belum kesampaian di KMPN. Gue mikir dulu juga nih. Gue juga nggak tahu lagi apa yang belum kesampaian. PLB. Benar. Apa ya? Kayaknya udah semua sih, jujur ya. Gue ngelakuin banyak hal di sini dan gue ngerasa udah nggak ada lagi gitu yang baru yang bisa dilakuin. Jujur ya. Kalau dari gue itu sih. Kalau menurut gue juga sama, maksudnya udah banyak banget yang gue jalanin. Jadi ya justru apa yang gue jalanin tuh pengalaman baru semua. Gak pernah gue lakuin sebelumnya. Mungkin ada hal-hal yang emang belum gue temuin aja, belum gue discover aja gitu loh. Emang dari semua masa belum ini aja. Jadi mungkin bakal jadi surprise ke depan gitu. Gue nggak tahu. Bentar, nambahin. Soalnya nih, gue kebetulan setiap acara KMPN gue nge-staff dari gue masuk. Jadi kayaknya nggak ada yang kelewat gitu. Paling ini sih, gue gak nge-staff kemarin tuh pas di BPP CEMA karena gue ada di organisasi lain. Paling yang kelewat itu, gue gak kesampean nge-staff. Paling kalau gue sih mikirnya mungkin lebih ke teknisnya. Jadi kemarin Wisoknya Mere tahun lalu itu ada pengen mau ngambil flyby gitu. Jadi kalau ada bendera dari KMPN di atas tunnel itu bakalan dibawa pakai drone. Terus kayak kelihatan banget tuh 136 gitu, PN. Nah itu gue dari dulu tuh menunggu hal itu sebenarnya terjadi. Karena itu kan menggambarkan kita banget kan sebagai mahasiswa teknik Dirgantara. Dan itu belum kesampaian aja di gue. Dan katanya, dengar juga itu bakalan direalisasiin di Wisok ini. Ya semoga bisa tercapai aja sih. Untuk angkatan 24 ada harapan yang kayak pas kita nanti kan udah lantik gitu segala macam, ada harapan nggak pas kitanya gimana? Berhimpun. Iya, kalau gue ngelihatnya pertama masalah angkatan ya. Kalau dari gue pribadi yang gue harapin dan selalu gue harapin ialah kalian tuh bisa berangkatan dengan baik dan benar gitu. Karena menurut gue poin paling penting dari suatu angkatan itu ya komunikasi antar kalian. Kalau misalnya komunikasi antar kalian aja terputus karena saling tidak suka atau memang tidak nyambung aja, sekitar gue nggak nyambung sama lu, gue nggak mau ngomong sama lu, itu kan ya kayak sering terjadi lah di angkatan-angkatan atas lu pada gitu. Jadi kalau gue dari sistem berangkatannya aja. Harapan buat 24 ya, apa ya? Ya udah deh, lu dulu deh, gue bingung. Kalau dari gue satu hal yang paling penting, harapan gue ke kalian adalah kalian lengkap lah semua. Itu ber-78 kan? Jadi sarjana teknik Dirgantara itu pertama. Gak ada yang cabut, gak ada yang DO atau apa gitu. Itu pertama, itu part pertama dan paling penting. Dan yang keduanya mungkin aktif terus di KMPN gitu, bertahan. Jangan sampai kayak, karena kita, himpunan kita ini jujur aja ya, punya tren untuk orang-orang tuh cenderung kurang aktif lah setelah di tahun-tahun tengahnya lah gitu. Jadi harapan gue buat 24 nih bisa konsisten lah untuk keaktifannya gitu. Kalau gue mungkin ke 24 lebih yang kayak, karena lu sampai lulus bakalan bareng-bareng, terutama sama angkatan lu, ya saling jaga satu sama lain. Tadi mungkin benar yang Hanif bilang. Terus jangan, mungkin ini kalau gue bilang ya, jangan berharap sama KMPN, jangan selalu menaruh harapan ke KMPN. Jadi berikan apa yang bisa lu berikan ke KMPN tanpa ekspektasi apapun ke KMPN, karena sejatinya KMPN itu orang-orangnya, tapi bukan cuman KMPN itu sendiri gitu. Jadi menurut gue itu sih.
Gue emang Berat nih, gede berat. mungkin Mas Master pas pertama kali masuk KMPN ada keresahannya nggak KMPN ini loh, yang merasa telah diubah setelah menjadi seorang pengurus himpunan gitu? Kalau pertama kali masuk enggak. Jadi sebenarnya gue happy aja kalau masuk ke KMPN. Mungkin di KMPN ya yang gue ngerasa ada perubahan-perubahan yang tadi dibilang setelah jadi pengurus gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya sama ya, Aruna Pilar. Karena menurut gue Pilar itu calon-calon pemimpinnya itu dilepas tahun lalu itu. Jadi mereka tidak terlalu sistematis dalam cara berpikir. Dari mulai ngedraft, ngurus kepanitiaan dan segala macam itu tidak terlalu sistematis. Makanya adanya Pilar, Aruna karena tadi, BUPN karena memang merge itu. Karena pada akhirnya ya himpunan itu kalau mau diomongin tentang teknisnya ya uang lah pada akhirnya gitu ya. Kalau misalkan uangnya nggak ada, gimana mau himpunan gerak gitu. Jadi ya sekarang dengan ada BUPN, komunikasi kita dengan Prodi dengan baik. Jadi menurut gua ya itulah keresahan-keresahan gue. Tapi selama di KMPN sebelumnya nggak ada. Jadi kalau gue masuk happy aja, gue terima jadi gitu. Kalau gue sebenarnya sama sih, gue nggak ada keresahan apa sih waktu masuk. Cuman mungkin setelah gue berada di KMPN ya pasti gue pernah ada di titik yang kayak capek lah, demo dan segala macam. Jadi gue ngerasa kayak kok ternyata KMPN nggak yang kayak gini, nggak yang kayak gitu. Ya tadi yang gue bilang, mungkin gue terlalu menaruh ekspektasi gitu loh, kayak kenapa gue berharapnya kayak gini ke KMPN tapi gue tidak mendapatkan hal yang gue harapkan. Mungkin itu sih keresahan gue. Makanya yang sekarang gue selalu nekanin ke orang-orang kayak ya udah, lu jangan terlalu berharap lah sama KMPN. Semenjak pokoknya adalah satu titik balik gue dimana akhirnya gue ya udah, gue jalanin aja apa yang ada di KMPN ini gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak minta buat ke KMPN, terlalu banyak ekspektasi berarti. Kalau gue pertama kali masuk gue resah banget. Angkatan 20 tuh sepi banget kalau misalnya ada acara KMPN, itu membuat gue resah. Dan itu yang menjadi basis tadi kenapa gue ngomong KMPN tuh cenderung hilang-hilangan lah istilahnya. Kurang aktif lah di tahun-tahun tengahnya. Yang menjadi mungkin keresahan gue sampai sekarang kali ya. Dan menurut gue yang harus diubah itu sebenarnya kayak dari BPP itu udah cukup lah usaha kita untuk menanggulangi itu. Dari DPA-nya justru yang harus diubah. Dan sampai sekarang kayaknya belum direalisasikan menurut gua. Itu yang harus diubah. Oke, kan tadi udah keresahannya. Kalau boleh tahu apa yang disukain selama berhimpun di KMPN? Kayak apa suka-suka happy-happynya gitu? Yang gue suka dari orang-orang di KMPN kekeluarganya sih. Menurut gue walaupun kadang-kadang sepi, tapi orang-orang yang datang tuh tetap welcome gitu loh. Makanya gue ngerasa sama angkatan atas waktu gue masuk itu 21 dan 20 itu bener-bener welcome aja sih ke angkatan gue. Dan menurut gue juga lumayan jadi lebih deket aja sih sama tingkat atas. Dan mereka tuh nggak yang pelit ilmu, pelit apapun itu. Kayak emangnya baik banget aja sih. Gue merasa di welcome sama KMPN. Kalau gue senangnya di KMPN itu kadang tuh orang tahu perbedaan kata profesional sama kekeluargaan di sini tuh. Karena itu ya balik lagi nilai-nilai dan sifat-sifat kita kan, kebersamaan dan keprofesionalan dalam berhimpun. Dan sebenarnya bukan dalam berhimpun juga, dalam lu kehidupan sehari-hari juga itu sangat ditekankan. Karena pada akhirnya kalau misalkan lu hanya menekankan nilai kekeluargaan tanpa ada profesional, berarti lu nanti pada akhirnya jadi orang yang nggak enakan. Kalau misalkan lu masih menekankan nilai profesionalisme itu, ya itu yang counter dari kebersamaan tadi. Kalau misalnya lu mau bersama tapi lu harus profesional, ya menurut gua pada akhirnya ya gua juga berharap kalau misalkan KMPN ini bukan jadi himpunan yang anggar jago gitu. Yang gua dan gua gitu. Kalau misalkan gua mikirnya gua seneng dengan sistem kepengurusan yang ada di MTI sebenarnya. Kalau misalkan kita tuh profesional banget, yang kita menyiapkan diri kita masing-masing untuk masuk ke dunia kerja nanti, kan itu kan sebenarnya tahapan kita sebenarnya. Ya gue setuju sih sama Genio ya. Itu jawabannya sangat bagus, yang profesionalisme dan kebersamaan dalam kekeluargaan itu satu. Cuman hal yang paling
Paling gue sukain sih sekre sih. Gue paling sangat suka dengan sekre. Karena pertama itu bisa jadi tempat istirahat. Karena gue sering begadang dan ngerjain tugas. Itu semuanya di sekre. Banyak memori-memori di sekre. Terus juga ketemu banyak orang di situ. Jadi menurut gue hal yang paling menyenangkan dari KMPN itu sekrenya. Selain orang-orangnya gitu. Oke, untuk plan aku nih, aku tuh kan ambil dari jawabannya Kak Rachel yang katanya jangan terlalu naruh ekspektasi di KMPN. Nah, memangnya kalau boleh tahu nih kayak ekspektasi apa sih yang emang kayak yang nggak terwujud gitu, kayak dalam aspek apa aja gitu, biar kita bisa belajar dari kayak kenapanya gitu. Kalau ini personal gue sendiri ya, kalau menurut gue sebenarnya yang Gerio bilang tuh benar, ada masanya orang tuh bisa membedakan profesional sama kekeluargaan, tapi ada juga gue di titik yang gue merasa kayak kenapa orang tuh selalu mikirnya kalau lu profesional lu gak bisa kekeluargaan, kalau lu bisa kekeluargaan lu gak bisa profesional. Kadang tuh ada yang kayak gitu, dan gue tuh sempat merasakan hal yang seperti itu. Jadi buat beberapa orang dua nilai ini justru terlalu terpisah. Tapi balik lagi, gue mungkin ekspektasinya ya tadi, gue maunya mereka bisa mengerti gue biar gue bisa mengerti mereka kayak gitu. Karena ada dua nilai yang mungkin gue inget dari zaman Sonic gitu kali ya. Jadi ya itu yang buat gue ekspektasinya agak hancur sedikit. Ini ke KLG aja kan tadi? Ke semua. Ya kalau gue kan tadi itu benar satu, mungkin ya itu harusnya ada di pelajaran kalian di CDT kan, yang air itu. Ya ada kata adaptif kan di situ ya. Kan itu lanjutan sebenarnya di sini. Kalau misalnya kalian udah bisa menggabungkan kayak gitu, berarti kalian adalah seorang yang adaptif gitu. Simpelnya kayak gitu. Ekspektasi yang belum terwujud ya tadi ya? Iya, yang kayak udah sempat nih pas masuk himpunan nih, nggak mungkin kayak dalam aspek akademik gitu mungkin. Mungkin gue lebih ke aspek sosial ya. Jadi gue tuh di balik gue yang sebenarnya aman-aman aja sekarang, dulu itu gue sangat menekankan nilai respect sebenarnya. Jadi karena basis gue kan dari Medan gue. Jadi di Medan itu kalau misalnya di sekolah gue dulu tuh lu nggak manggil abang aja ditamplok gitu. Lu nggak manggil apa aja, lu nggak hormatin dikit, lu datang telat dan segala macam lu ditaplok gitu. Karena pada akhirnya kalau gue mikirnya itu kita harus adaptif kan, balik lagi kita harus nyesuaiin yang ada di sini. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi kalau misalkan gue boleh jujur, sampai sekarang gue sebenarnya nahan kalau orang tuh nggak respect sama satu sama yang lain lah. Nggak usah sama angkatan atas, kami atas ke bawah juga, dari kalian ke kalian juga seperti itu. Jadi mungkin itu ekspektasi gue, ya lu mau gimana pun kalau misalkan lu mau di respect ya respect orang dulu. Apa ini soal ekspektasi? Ya. Itu tadi sih mungkin gue elaborasi yang kejadiannya 20 ya di situ tuh. Waktu itu ada hearing. Dan gue dikecewakan lah. Karena kan ekspektasinya tinggi lah. Waktu itu Apollo tuh. Datang rame bla bla bla. Cuman 20 yang datang kenapa dikit banget gitu. Gue sangat kecewa dengan hal itu, dan makanya itu menjadi penting untuk kita selalu mengelola ekspektasi lah. Kalau misalnya di KMPN ini. Jadi mungkin gue koreksi dikit ya. Menurut gue kurang setuju yang jangan berekspektasi, tapi seharusnya tuh di manage lah ekspektasinya, bukan jangan berekspektasi. Paling itu doang sih sebenarnya yang gue resahkan gitu loh. Sampai sekarang masih gue resahkan. Lo. udah dia. Udah. Jujur masih bingung gue. Ini aja deh. Paling kayak kan kakak kan udah lama ya di KMPN, terus kayak udah punya jabatan lah. Terus kayak hal positif apa yang didapat kayak dari KMPN sama dari perjalanan gitu selama di KMPN ke diri sendiri gitu. Hal positif ke diri sendiri. Sebenarnya kalau misalkan gue ngekutip dari misi-misi semua kepengurusan kan sebenarnya itu ya pada akhirnya ngewadahi kan. Pasti kata-kata awalnya itu sebagai misi pertama itu ngewadahi kebutuhan. Ya menurut gue pribadi kebutuhan gue itu udah terpenuhi banget di KMPN. Mau dari mana? Mau dari minat dan bakat bisa, dari pengabdian masyarakat bisa, dari akademik bisa, dari mana aja bisa gitu, dari aspek manapun. Lu mau kepanitiaan, mau berorganisasi, mau belajar cara nge-manage orang gitu, itu juga bisa. Sebenarnya kalau misalkan nanti lu pada bakalan
ada kelas MIB, MRI ya, Iya. MRI itu kan sebenarnya udah dipelajarin semua di KMPN gitu loh. Nge-manage orang, nge-manage waktu, nge-manage ini itu segala macam. Ya ada wadahnya semua, tergantung kalian mau dipakai gak wadah itu gitu. Kalau gue hal positif yang gue dapetin paling pertama dan paling gue rasain adalah gue jadi lebih berani ngomong sama orang. Dulu tuh sebelum gue masuk KMPN kayaknya gue nggak seberani itu gitu loh. Jadi gue lebih gimana ya, bukan public speaking ya, tapi lebih berani ngomong aja lah. Public speaking juga bisa lah itu. Cuman itu nggak sekelihatan itu. Itu pertama. Yang kedua paling gue jadi lebih kenal sama orang-orang di KMPN. Gak cuma angkatan gue, tapi angkatan-angkatan atas, bahkan sampai alumni-alumni juga sekarang. Jadi itu benefit yang paling kelihatan banget kalau misalnya aktif terus di KMPN gitu. Gitu sih. Kalau gue hal positif yang bisa gue ambil dari KMPN, di KMPN dikasih banyak wadah aja sih buat berkembang kalau menurut gue. Karena beberapa kali makanya ya gue mencoba gitu lah. Terus menurut gue yang dikasih dari wadah-wadah tersebut itu bisa membantu gue untuk kehidupan gue ke depan gitu. Karena sebenarnya sama kayak Hanif, cuman mungkin kalau Hanif lebih ke ngobrol ke orang ya. Kalau gue itu nggak bisa ngomong di depan banyak orang, lebih nggak bisa public speaking. Itu gue sangat-sangat jelek. Tapi turns out di KMPN gue punya dikasih wadah buat kayak belajar dan segala macam. Terus ternyata bisa gitu. Ya ibarat kemarin yang dikutip sama Pak Lutfi, kalau misalkan di organisasi itu sebenarnya ITB itu terbantu oleh kita dari segi soft skill ya. Kalau hard skill itu yang kalian tempuh di kelas. Tapi kalau soft skill ya organisasi-organisasi seperti KMPN inilah wadahnya. Ini deh. Tiga faktor pendorong atau dua deh. Jangan susah. Satu deh. Satu aja. Oke, satu. Yang bisa bikin kakak-kakak bertahan sampai di titik ini. Satu faktor. Iya. Pengen banget nih. Satu faktor DPA sih. Kalau misalnya DPA tiba-tiba jadiin gue anggut kan gue nggak bertahan di sini gitu. Itu jawaban ininya. Tapi kalau jawaban filosofisnya ya mungkin agak ini apa nggak ke teknisnya banget. Apa ya? Mungkin teman-teman gue lah di sini, angkatan gue itu sangat suportif lah terhadap kegiatan-kegiatan di sini. Meskipun mereka kadang-kadang ada yang nggak aktif juga gitu, tapi masih support aja gitu loh. Kalau gue benar ini teman-teman gue dan orang-orang di KMPN, karena mungkin beberapa orang udah tahu makanya gue ke belakang sempat ada capek banget. Itu mereka tuh nggak yang kayak ngebiarin gitu aja. Jadi mereka tuh yang bener-bener nge-reach out. Terus habis itu mereka nanyain kayak, emang lu kenapa sih harus kayak gini, harus kayak gitu. Terus habis itu kayak lu masih bisa deh ngerjain ini, lu masih bisa ngerjain ini. Terus Genio pun dengan Genio meng-close track, ya itu mungkin salah satu faktor pendorong juga. Terima kasih ya. Iya. Bedanya apa gue kalau kayak gitu? Iya, gue relasi juga sih. Ya, lanjut. Ini yang ringan-ringan aja ya. Pertanyaan wajib. Enggak, belum pertanyaan wajib. Ini yang ringan-ringan aja. Kan Kak Hanif, Kak Genio, Kak Elga kan semua pernah jadi danlap selama di KMPN kan. Ringan banget tuh. Lanjut. Hal apa yang paling memorable? Oh iya. Ringan kan? Ringan. Paling memorable. Paling memorable kan Hanif dulu kayak. kayak kan dulu Kak Genio sama Kak Elga pernah jadi danlap. Paling memorable pas Cornel gak bisa jawab identitas angkatan. Dia nggak bisa, gue nunjuk dia waktu itu, dia nggak bisa jawab identitas angkatan, terus dia menyatakan dirinya dia sendiri sebagai tumbal. Terus gue diam aja, di depan gue diam aja, terus gue nunggu aja. Akhirnya seluruh angkatan interupsi. Menurut gue itu memorable banget bagi gue, karena itu menunjukkan kalau misalnya 2-3 ini pedulilah sama si Cornel dan peduli satu sama lain.
itu yang masih gue ingat sampai sekarang. Kalau memorable ada 2 gua. Yang pertama waktu ngadain kalian tiba-tiba 2 kata lucunya menurut gue itu memorable soalnya itu lucu banget sih. Itu gong sih malam itu menurut gue karena gue hampir ketawa. Terus yang kedua first time banget gue jadi danlap. Itu gue sama sekali nggak punya pengalaman sebelumnya. Gue nggak pernah ngedanlap sebelumnya. Terus gue harus jadi danlap. Terus gue merasa kayak ternyata jadi danlap tuh susah. Terus gue kayak gue harus bisa mengikuti pesertanya. Gue harus memahami pesertanya dulu kalau gue mau ngedanlap. Menurut gue itu. Gue juga 2 kebetulan. Yang pertama nih ya manusia satu itu tuh yang tinggi. Nah, rider kalian tuh ya. Ini dari dulu ya, dari awal hingga akhir Sonic. Pas zaman dia di Sonic nggak pernah diri tegap. Ini orang. Dia protes bang. Protes dia. Kalian yang katanya pada nunduk semua. Pukul aja dia kayak gitu. Jadi ini orang sebenarnya yang paling gua tegakin kata tata tertib tuh dia sebenarnya. Dan nggak pernah didengar gua kebetulan. Itu bukan gua ngedanlap, jadi gua posisinya lagi di belakang. Ada siapa lupa gua ngedanlap, pokoknya gua lagi di belakang. Ya ini. Terus yang kedua, kalian juga diisengin kan pas blackout tuh pada diisengin kan. Contohnya kayak jangan tarik rambut aku master sakit gitu ada kan. Itu sebenarnya terjadi tuh pertama kali di angkatan kita. Iya. Angkatan kita nge-Sonic Artemis. Sebenarnya jadi itu ya memorable lah karena menurut gua ngisenginnya bukan cuma 1 orang tapi gua keliling. Suruh mereka ngomong semua, aduh sakit master, jangan diinjek segala macam. Ini siapa tuh? Oh ya. Karena gue masih berhubungan dengan masih 20 menit lagi. Gak apa-apa. Sama-sama udah. Dia satu lagi belum. Oh belum kan? Kecewa dia Nin. Nangis nih. Yang wajib belum KMPN. Hujan nih kayaknya. Aduh nih, template banget sih sama Udah gak apa-apa ayo. Kan pernah ditanyain kan, apa sifat campaign paling sesuai sama diri lu kan pas gue lagi Sonic. Buat sifat campaign yang paling sesuai sama diri lu pas Sonic kan gue ditanyain gitu kan. Kita semua tanya gitu. Mungkin buat master Maskal apa itu sifat campaign yang paling sesuai? KMPN yang paling sesuai. Gue progresif. Sifat KMPN itu yang mana aja ya? Dia dulu. Gue demokratis. Sebut 5 coba. Lu baru sebutin dulu. 1. Urusan program. 2. Demokratis. 3. Masa nasional. Oh iya. Ingat. Berarti gua yang Progresif gak sih? enggak, gua profesional. Karena ya gitu. Kan kalian tidak menjelaskan. Gue ngejelasin dah biar lama nih. Gila kali loh. Ya progresif karena pada akhirnya gue yang awalnya tidak ngapa-ngapain ya di TPB, gue sangat-sangat hilang-hilangan dulu pas di FTMD. Ya kerjaan gue nongkrong, kos, tidur, nongkrong tidur itu doang kerja gue. Nongkrong tidur. Jadi pada akhirnya pas gue nyampe di KMPN, ya itu titik balik gue untuk bisa aktif berorganisasi. Kalau gue demokratis karena ini mungkin agak personal ya. Gue sebagai ketua angkatan gitu, kayak 22. Karena dari awal masuk KMPN itu banyak musyawarah yang gue pimpin gitu. Yang gue pimpin dan gue wadahi lah ke angkatan gue. Jadi banyaklah dari situ aspirasi atau enggak diskusi-diskusi, terus keputusan bersama, ketetapan bersama itu yang kita wujudkan di situ loh. Jadi makanya menurut gue kayak paling cocok tuh demokratis gitu kalau gue. Kalau gue profesional karena gue bukan orang yang terlalu kekeluargaan first of all. Terus gue ngerasa kalau misalnya gue bersama dengan yang lain, walaupun lu temen gue sekalipun, kalau lu emang tidak bekerja atau lu tidak respect dengan yang lain, bukan hanya ke gue, dengan yang lain, lebih baik tidak perlu ini. Jadi gue benar-benar lebih baik yang tetap harus ada kekeluargaannya, tapi gue lebih ke profesional kayak gitu. Pertanyaan wajib nih.
Gue ngasih udah wajib, lu. Belum ya? Enggak. Ini udah semua ini kan buat nambahin waktu aja nih. Gue mau nanya satu. Oke. Ini topiknya si Joey tadi yang tentang Perdan 8. Ini sebenarnya kayak gue lebih mengarah ke Kak Rachel aja. Gue mau nanya aja nih. Soalnya nih so far aja yang baru berinteraksi tuh dan lah perempuan yang baru gue liat tuh baru Kak Rachel. Itu gue mau nanya kayak perjalanannya gimana. Terus kayak gimana perasaannya sih, kayak lebih kayak sharing gitu. Aku nggak mau nanya spesifik. Oh, oke, boleh. Kata siapa bang? Berarti kalau dia nanya gitu. Iya benar. Awalnya kalau ditarik jauh itu waktu gue lantik Sonic. Komitmen gue sebenarnya gue pengen ngedanlap, tapi Kajahim gue ini mungkin tahu gue masih bisa lebih. Jadi komitmen gue sebenarnya bukan menjadi seorang danlap, tapi menjadi seorang ketua pelaksana Sonic. Akhirnya gue ikutlah sesuatu supaya gue bisa menjadi ketua pelaksana Sonic. Tetapi at the end gue tidak menjadi ketua pelaksana Sonic karena satu dan lain hal. Demokratis. Yes, demokratis bener. Kalah kan gue, ya. Gue jadi danlap. Salah satu triggernya karena tadi kekurangan gue tidak bisa berbicara di depan umum. Gue sangat gugup kalau ngomong di depan umum. Jadi gue merasa kalau gue menjadi danlap, mungkin gue bisa sedikit mengatasi hal tersebut. That's why gue jadi danlap. Terus apa ya? Paling itu sih kenapa gue jadi danlap. Sama gue lebih kepengen kenal angkatan 23 saat itu, karena gue itu gak gampang ngobrol sama orang dan gak gampang ngomong di depan banyak orang. Jadi menurut gue danlap ini juga salah satu cara gue supaya gue bisa langsung ketemu sama 23 secara langsung, bisa ngobrol, bisa interaksi, dan gue bisa lebih tahu aja orang-orangnya kayak gimana. Oke, gitu. tambahan deh pesannya. Satu kalimat aja. Pesan apa nih Pesan pesan? buat kayak danlap danlap. Siapa? Itu kayak buat yang pengen. Oh ya, boleh. Lu sendiri maksudnya. Buat asumsi lo kayak gitu. Kalau pesan gue buat calon danlap, berempati sama pesertanya, karena mereka bukan orang yang mungkin lo pikirin, bukan orang yang lo pikirkan. Jadi selalu berempati, jangan punya ekspektasi sama peserta. Oke. Sikat jawab dan wajib. Sikat dan wajib nih. Belum ya? Enggak, ini dari tadi nanyain mulu. Buat for fun ya, anggota KMPN yang lawan jenis yang paling atraktif, yang paling cakep. Tiga. Mereka enak dong. Tiga. Gak bisa, gue gak bisa tiga. Rusak lu aja. Rusak, ya udah satu. Silakan. Dia dulu. Lu dulu lah. Enggak, dia dulu. Harus lawan jenis. Iya. Ini Iya sih. keseluruhan Ini apa agak aneh ya kalau nggak lawan jenis ya. Apa ya? Ya, dia aja deh, dia. Lu dulu coba lu dulu ngomong. Gua. Iya. Ya karena dia milih gue milih dia. tatap matanya. Yes. Mungkin atraktif itu bukan hanya dari segi looks ya, mungkin. Ya. Dari cara berpikir, dari cara kepribadian dan segala macam. Jadi karena gue paling dekat sama satu orang dan kebetulan nih orangnya udah cabut exchange, yaitu ketua wisuda Oktober tahun lalu. Nah, kamera Dita di situ. Karena gue paling ya kalau gue kemana-mana sebenarnya kayak dia lah, sama dia lah, kayak biji kami kalau di kampus tuh. Jadi selalu berdua karena kan sama-sama inter juga. Ya udah itu. Oke. Gak ngekor ngekor ya, susah banget ya. Tadi ngekor. Ada mau nanya lagi nggak? Emang ngekornya harusnya kemana? Ke arah mana? Tadi si Nino mau nanya. Coba tanya. Dia ngomong sama gua. Dia nanya, Bang Gede baru apa ya? Malu. Apa? Boru apa malah? Mama. Ya mama. Mama baru panen, storus. Oh, terus. Ya udah. Mau nanya apa lagi ya? Ngekor banget ternyata. Oh, nih. Tadi pas kita wawancara Kak Deren, Bang Deren, katanya Danlap Sonic dia
yang call sign-nya Husker katanya paling ngerepotin. Oh iya. Iya katanya. Kenapa tuh? Katanya kalau ngasih peraturan forum katanya ngerepotin. Terus katanya disuruh nanya langsung. Terus kita tadi ada sedikit riset terus tahu kalau misalkan Husker itu kan Kak Genio, Bang Genio kan. Jadi mau nanya langsung aja. Enggak, gue gak ngerepotin. Aturan forum gue cuma 1 kan kemarin, terakhiran. Apa tuh? Kalau gak kuat, balik badan lalu pulang gitu doang. Gak ngerepotin dong. Benar. Iya. Benar. Mungkin ke pressure mungkin. Kalau itu beda ceritanya. Ngerepotin saya kagak ya. Jadi Justru yang repot mah dia ya. iya, kalau Kita aturan nggak pernah forum. Kalau aturan ngerepotin. forum dia paling ngerepotin. Iya. Tapi mungkin kalau dari interaksi mungkin ngerepotin karena gua tuh tipe yang lu jawab dikit gua jawab cepet lah, tektokannya cepet. Jadi nggak yang gue suruh lu mikir, kalau lu mikir kelamaan lempar gitu-gitu ke kanan kiri belakang gitu. Udah kan lu. Oh gue doang tadi aja. ya? Oh, iya. Tadi gue sempet ingat kata-kata Kak Genio itu yang pengalaman waktu Sonic, katanya pernah sempet jadi PJ Basecamp. Angkatan kita kenapa, maksudnya angkatan Athena kenapa nggak ada Basecamp nggak? Oke. Ada dan tidaknya Basecamp itu tergantung keberanian dari ketua pelaksana. Tergantung ballsnya klakson. Iya, tergantung ballsnya klakson. Kalau misalkan klaksonnya pede, gas. Kalau enggak, ya enggak. Kami kan pada akhirnya kan ngikut klakson aja kan. Iya. Dan itu banyak pertimbangan lah, pros consnya banyak banget. Dan pada akhirnya kalau dipikir-pikir lagi ya, kayak lebih banyak consnya. Nando mau nanya Nando. Gue nanya nih. Coba ini kan culture KJM KDJM ini kan kayak udah lewat lah ya buat abang sama kakak ini. Coba nih misalkan abang sama kakak ini tuh angkatan 23 nih. Angkatan Artemis. Kira-kira dari Mas Athena siapa yang mau jadi Dejahim? Kayak mau pilih siapa? Jauh nggak sih? banget sih ini. Susah sih. Susah ya. Mikir sih. Gua belum terlalu kenal angkatan lu pada sih. Apa bilang aja kira-kira siapa gitu. Ya, Ya, kira-kira ini Ya top paling of cocok mind lah, banget. mungkin dari yang lu pernah ngobrol aja. Dia dulu. Oh iya, boleh banget. Yang on top of mind aja gitu. Gue kurang kenal sih siapapun di 24. Dan juga ini kalau misalnya mindset gue tuh dulu milih Kak Jahim adalah mereka yang pilih. Gue nggak bakal narik apapun lah, nggak bakal mantik apapun ke mereka. Jadi mereka pilih secara bebas. Kalau gue gitu sih. Kalau gue prefer yang justru nggak gue kenal supaya gue bisa lebih deket aja. Karena kalau gue udah kenal berarti gue masih bisa ngobrol, masih bisa nongkrong dan yang lain-lain. Kalau misalnya gue nggak kenal, mungkin dengan jadi adik Jahim Kak Jahim tuh bisa lebih dekat, bisa lebih kenal sama yang lain-lain. Mungkin gue lebih ke saran aja ke kalian ya kalau milih Kak Jahim mungkin ya, karena nggak kenal juga, kurang kenal juga. Jadi kayak kalau gue saran gue dan kebetulan pas metode yang gue gunakan ialah ngelihat kira-kira gue mau jadi apa nantinya di KMPN. Ketika kan Kak Jahim gue ada namanya Arik gitu. Nah dia Danlab juga kebetulan. Dan gue pengen jadi Danlab. Pas ditelusuri gue ngeliat oh dia ngerokok. Gue juga mau ngerokok gitu sama dia gitu. Jadi segala macam yang berhubungan aja lah. Karena pada akhirnya kalau misalkan lu nggak nyambung sama Kak Jahim, lu takutnya kelepas gitu nanti kaliannya. Jadi nggak tahu untuk siapa bicara gitu segala macam. Saran aja. Itu wajib tuh kayak gitu. Oh, misalnya gitu wajib. Oh, ini belum. masih sisa 15 menit lagi soalnya. Lanjut. Sisa berapa menit? 15 menit. Iya, 15 menit lagi. Tapi ketebak gak Dejahim kita bertiga siapa? Kami bertiga. Ya. Satu kan kami kita satu. Iya, kita satu. Kemarin Gue nggak bakal ketebak sih. Coba yang lain jangan Nino ada. Nino kan. Gue nggak kepikiran. Dia belum kepikiran sih. Lu coba dah lu. Ada yang kepikiran nggak? Ketebak nggak? Ini obvious banget apa enggak? Gue obvious. Kalau dia obvious, dia nggak terlalu. Gua nggak samsat. Terlalu obvious malah. Ya. Bisa dibilang. Iya, emang iya malah. Antara dua nih. Siapa? Kayak menurut gue. Kalau nggak Blackjack ya, Blackjack Lanang. Kalau nggak Blackjack, enggak bukan Blackjack. Oh, gue kepikirannya Lancer. Lancer tuh. Aldo. Atau enggak malah si Havoc. BJM gue Lanang. Mana? Ini. Apa? Dejahim gua Salim. Alif.
Nggak tebak sih. Ketebak ya? Ini lebih susah lagi nih kalau mau jujur. Cowok cewek nih? Cowok. Siapa ya? Dia ada di Sonic itu kayak Ada. mampang banget gak? Mampang. Mampang. Terpampang jelas di kalian sebenarnya. Wow. Justru. Dunlap. Enggak. Bukan Tavio kan? Oh enggak juga. Berarti enggak terlalu terpampang jelas ya. Terpampang sedikit tidak jelas itu. Iya. Tapi harusnya kelihatan sih. Harusnya kelihatan, Iya. jelas banget. Master Cornell. Oh enggak, sabar. Dia mereka mikirnya ini ring ini berarti. Oh ya, Jangan. enggak. Pokoknya sering kalian lihat di Osjur aja selama Osjur. Selama kalian dari mana kemana. Mungkin mereka nggak tahu. JM. JM. Enggak. Bukan, ke Master Joseph. Samuel. Joseph. Master Joseph. Tetap gue nggak jadi ini lagi. Ya oke. Iya benar. Nice. Oke. Oke. Ayo ada yang mau nanya lagi? Lumayan panjang ini masih 9 menit lagi. Tadi 6 menit. Apaan sih Nin? Tadi 15. 54 kan. Iya tadi. Ya, 9 menit. Apa ya? 9 menit. Pas menit. Nanya. Hobinya kakak-kakak di luar KMPN ngapain? Hobi. Personal life. Oh, hobi gua baru-baru ini main Disney Solitaire. Terus abis itu kalau dari yang lalu-lalu sama dia dan satu lagi ada kita nongkrong malam-malam nyari kafe baru main Truf. Ya, benar itu satu main Truf. Kedua gue baru download Clash Royale juga. Gue duluan HP ya di sini. Gue juga baru download Clash Royale. Terus gue suka main 2K. NBA 2K. Kita sering banget main PS ya. Iya, main PS. Terus merokok. Iya itu udah dijawab semua tadi. Hobinya main Truf. Terus paling sekarang tuh sering main PS ya. Hobi jadi sering main PS. Dulu hobi gue basket, tapi itu udah basket sama main gitar. Itu udah hilang banget tapi itu. Hobi yang zaman dulu udah hilang banget. Iya, kalau hobi dulu. Iya, ini sekarang kayaknya hobi gue tuh yang fun-fun aja gitu loh. Ya, gitar sama basket udah hilang. Iya. Iya. Ini. Siapa dulu dah? Yang paling jago main kartu di KMPN siapa menurut kakak abang-abang sini? Yang paling jago Yang paling jago. Siapa ya paling jago? Di angkatan kami atau di KMPN? di KMPN coy. Kenapa lu mau nantangin? Mungkin Mau belajar dari dia. kalau gue bisa mikir dari gue bisa bilang dari cara berpikir ya. Kayak Lanang deh. Lanang oke. Lanang kayak oke dah. Lanang gak sih? Pio lanang tuh lumayan. Mungkin Pio dan Lanang Iya, dah. Pio dan lanang. Oh, pantes gue kalah. Ya, itu mungkin karena lu cupu aja. Bukan karena mereka jago. Apa? Lu ngaku gitu no. Lu merasa jujur NPD. Ini pertanyaan random aja. Kira-kira kakak-kakak kalau misalkan gak di teknik Dirgantara mau masuk jurusan apa? Kayak mau aktif di himpunan apa? Gampang gua. Apa? Oh iya. Gue gampang banget. Kalau gue dulu tuh sebenarnya nggak pengen AE temen-temennya. Gue pengennya masuk FTSL. Wah, Nin sama Nin. Iya, gue pengennya masuk FTSL dulu. Gue SNM, SBM ketolak semua. SNM, SBM. Terakhirnya gue nyoba inter. Kebetulan sipil kagak ada internya. Adanya lingkungan. Jadi terakhir gue ambil AE. Jadi gue pengen aktif. Nggak aktif sih, gue pengen masuk teknik sipil doang. Ya. Kalau gua nggak mau masuk. Kalau nggak di AE, gua nggak bakal masuk ITB. Gua udah keterima sebelum AE di BINUS, hubungan internasional. Kalau gue selain AE paling minyak kali ya, teknik perminyakan. Karena gue lihat tuh kayaknya lulusannya kaya-kaya tuh. Terus abis itu kalau segi himpunannya juga menurut gue himpunannya oke banget Patra itu. Jadi itu paling itu sih. Aku ada pertanyaan nih. Kan masing-masing ini kan ada call sign-nya. Coba dong kenapa milih call sign itu? Arti call sign itu? Dia ada juga. Ada juga. Dia dulu deh. Semuanya di sini. Call sign gue Koplo. Itu singkatan dari Komandan Apollo. Sebenarnya itu doang sih. Dulu. Gue bodoh kali ya. Ih gak mau. Call sign gue. Kok lu tahu? Oh oke, call sign gue Viper. Ini fun fact
bukan gue yang milih call sign-nya, jadi yang milih adalah teman-teman danlab gue yang lain. Gue nggak tahu kalau mereka udah merumuskan call sign itu. Artinya apa tuh? Paper. Yang bagus aja ya. Serah. Very incredible person. Itu yang bagus ya. Coba kalian pikir yang jeleknya. Very idiot person. Itu kami yang milih kebetulan. Gila kan? Jadi karena kemarin itu pas pinwheel ya, yang datang tuh cuma gue sama Jawa. Tahu Jawa kan? Tahu. Nah iya, gue cuma datang berdua sama Jawa nggak spin wheel. Pokoknya nanti kita mikirnya ini poinnya kemana, itu jadi huruf depannya. Kemarin tuh apa ya? Kolosan F16 kan? Nggak tahu, lupa gue. Iya, kolosan F16 kalau nggak salah. Kenapa bisa nama-nama itu? Gue Husker karena kebetulan H pertama ya yang muncul di spin wheel. Kenapa Husker? Karena suara gue serak-serak basah kalau kata Jawa. Kalau kata Jawa gitu. Iya. Udah gitu doang Pokoknya sih. sebenarnya nama-nama kalau nama pas dua-dua itu lebih ke personalities. Iya, personalities, tapi yang berdasarkan kolosan F16 tadi. Iya. Udah lanjut. Ada lagi ada lagi. Tempat nongkrong di Bandung enak di mana? Ya, udah kita Ya udah kita nggak bisa lah. kita geser lah. Tempat nongkrong di Bandung. Easy banget, Bro. Nah, ya, silakan. lu Oh mau iya bikin iya dia iya bikin benar. aja. Olah saja. Oh. Iya. Ya, Ya, kosan terbaru di- terbaru. karena sih banyak kosannya. anak AE situ. Iya. Itu di mana Kak? Bikin sono lagi. Cici itu lama. X ya. Cici itu X. Cici itu X, Nomor iya. 11. Anjay. Kalau gua lebih mending kafe ya. Jadi kalau kafe gua dua sih sebenarnya. Kalau nggak antara Ekara sama Cozy. Oke. Kalau gua obviously Cozy karena gua udah punya kartu teman Cozy. Jadi kalau gua datang 5 kali lagi gua dapat 2 cup kopi gratis. Menarik. Ada lagi ada lagi. Posisi manapun Ini, enak sih. Cozy manapun, kasih manapun. Kayak boleh deh Kak, kayak selain di Sekre, kayak anak AE tuh sering nongkrong di mana gitu. Oh, mencar sih. Iya. Kalau itu mencar sih. RKB. RKB nah lanjut dah. Paling di RKB, terus di akuarium. Kalau angkatan gue sering nongkrong di akuarium, ada AC itu di situ. Terus di mana lagi ya? Di student corner jarang sih. Terus di lab paling di Daikos nih di sini di PAU ada LSR. Terus RKB paling udah itu aja sih. SC student corner dikit sih. Jarang banget anak AE jarang banget. Kalau di luar kampus gitu Kak? Tadi kalau di luar anak AE tuh jarang nongkrong sih. Iya, nongkrong beberapa orang doang, tapi kalau beberapa orang tuh sempet nongkrong bareng ke Cozy. Kalau Antara Dikin. Kalau mau makan murah Dikin, mau makan agak oke, agak pricey dikit, tapi masih cozy tempatnya cozy. Iya, Cozy, iya. Udah, apalagi? Enggak ada sih. Kita Masih kurang ya? 2 menit lagi. 2 menit lagi nih. Ah. Kalau yang mungkin gue sama temen lihat tuh Apollo tuh kan nyatu banget kan gitu kayak. Ya jelas. Dari malam di RCA kelihatan banget nyatunya tuh. Tuh menurut tuh gimana sih bisa ngebentuk bisa nyatu gitu gimana bang? Emang dari Lu lagi nyari tips and trick apa gimana? ya ilmu kak. Ya, itu emang karena kebentuk oleh waktu kah atau karena orang-orangnya gitu kah atau ada faktor yang lu buat supaya ketang gitu gimana ya? Gimana ya, Apollo tuh selalu aja ada hal yang bisa dibahas bareng lah. Entah itu biasanya dari kuliah sih sebenarnya. Kita ngelihat satu dosen nih asu banget. Gua ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maksudnya. Ini dosennya gitu dah pokoknya. Itu jadi pokoknya pertama tuh ada satu bahasan, selalu ada satu bahasan yang bisa diinin lah. Dibahas bareng-bareng. Terus kedua, Apollo tuh banyak sih circle-nya Apollo, tapi mungkin yang bisa membuat bersatu adalah di setiap circle tuh pasti ada orang yang nyambung ke tengah gitu. Ada knowledge broker ya kalau istilahnya Deloitte. Apa perusahaan itu. Ada knowledge broker ya, jadi dia bisa ngegabungin antara circle-circle sehingga kalau misalnya ada info-info yang lewat di satu circle tuh pasti muter terus. Jadi bahan bahasan terus lah. Gitu sih paling. Benar. Setuju. Kenapa juragan, emprit dan suhu? Silakan. Kalau bisa ngejelasin Oh iya, oke. Kalau awalnya gue juga nggak tahu karena gue tidak terlalu memperhatikan, tapi gue baru tahu karena merumuskan itu juga. Jadi kalau yang setahu gue berarti dari RUK lama KMPN sebelum di amandemen itu emang sebutan buat angkatan-angkatan di KMPN tingkatan. Nah, jadi
Kalau suhu itu buat penjaga nilai. Jadi kayak 21 ke atas, kayak segala macam. Terus juragan itu yang pemegang ininya, stakeholder lah. Terus abis itu master itu 23 itu adalah yang nge-staff. Terus abis itu magangers itu ketika udah lantik Sonic dan udah lagi jadi anak magang. Kemudian emprit itu buat anak-anak yang belum osjur, emangnya belum selesai osjur gitu. Kalian memang emprit sebenarnya Iya. kalau di Haruka lama ya. Gitu. Berarti- Jadi nggak bukan ngata-ngatain ya, nggak ngata-ngatain ya. Makanya nanya doang. Ada ininya apa namanya sejarahnya lah. Iya. Soalnya kami juga gitu dulu. Yang ngenalin ke kami itu bukan Eruka lama kan. Sebenarnya kita nggak tahu juga Eruka lama gimana. Kami dikenalin sama 19 dulu, dipanggil sama 19. Dan ya mereka pakai panggilan-panggilan yang sama. Oh, Gitu kan dulu Iya. kan pas Sabuga. Sabuga. ya gitu. Tapi pas kakak abang ngeliat kita di RC gimana kesannya? Kayak pas forum kita. Kalau gua kesannya jujur gua kaget karena gua nggak pernah ngedalap kayak gitu sebelumnya. Gua lebih kaget karena di RC menggema aja sih. Ya, jadi menurut gua lumayan menggelegar. Terus ya gua nggak pernah flow kayak gitu untuk ngedanlap gitu. Lalu Gua kan nggak iya, interaksi. lalu Kalau gua kesan gua terhadap lu pada capek sih. Gua ngeliat lu pada tuh udah capek banget. Kayak waduh ini anak-anak udah capek banget nih. Gua percepat aja kali ya. Gua mikirnya gitu sih. baik banget sih, baik banget. Ya, kepepet waktu juga. Oh ya kak, kenapa di RC kak? Kenapa di RC? Bukan. Wah, Ya. lu netek club itu, netek club. Enggak kan gue nanya aja. Enggak kan gue nanya aja. Lu kesana ya? Nanya aja. Pengen Iya, menurut gua Ars itu apa ya? Simetris sih menurut gua. Keren aja sih. Bagus Iya. aja jadi tempatnya. Jadi kayak kalau mau jujur juga ya kami bisa nyiapin juga untuk lantik kalian kan. Kan jauh. Iya. Gitu. Gema juga sih Arsi. Iya, emang Iya. gue bahas sih sebenarnya. Keren. Gitu. Udah gak sih? gue pengen closing statement. Oke, karena waktunya udah beres, buat closing statementnya nih buat abang sama kakak, 2 kata lucu. Jangan gue dong. Kan kalian yang minta 2 kata lucu Gua awalnya. ada. Yaudah. Tapi relate gak ya? 3-0. Ini gue terinspirasi waktu lagi briefing Adili Onana. Apalagi anjing ya. Aduh nggak tahu gue. Asmili kitiu perkitiu. Lucu. Oke, makasih bang kakak waktunya.